Halo semuanya, maaf kalau misalkan agak korep atau mungkin agak kurang seger atau gimana ya, karena aku barusan habis makan dan ya aku buat kopi. Tunggu sebentar, ini pembahasan aku pengen menceritakan aja atau mungkin pengen sharing-sharing aja lah tentang keresahan yang baru-baru ini sering aku lihat di scrollan TikTok atau mungkin scrollan Shorts. Nggak tahu kenapa baru-baru ini aku kayak penasaran aja sama itu, sama eh, trennya di TikTok atau di Shorts YouTube, apalagi tentang masalah-masalah gitu ya. Bentar lagi, tunggu sebentar ya, aku mau ngecom. Ngecom bahasa opo ngecom itu? Aku mau buat kopi dulu. Tapi sudah selesai kok. Ini tinggal bawa ke sini aja. Ya, ini adalah kopi susu. Itu yang aku buat adalah kopi susu, kopi susu. Dan sekarang aku mau pengen cerita aja ya, tentang keresahan yang sekarang ini tuh baru-baru ini kayak aku merasa bahwa banyak banget berseliweran gitu. Kalian tahu nggak sih, kemarin itu ada berita yang ramai tentang seorang kakek yang menjadi guru bernama Pak Judi atau siapa gitu, Pak Zudi atau Mbak Zudi, aku nggak paham, sekitar itulah namanya ya. Terus beliau itu, ini yang aku baca ya, aku baca dari websitenya, dari berita-berita itu ya. Jadi ceritanya itu awalnya beliau itu lagi mengajar, terus setelah beliau mengajar, ada salah satu muridnya itu melempar sendal waktu beliau itu mengajar. Dan waktu itu si si murid ini, beliau gurunya itu marah, emosi, terus menampar atau gimana lah gitu. Aku nggak tahu kronologi lengkapnya kayak gimana. Tapi intinya beliau itu emosi karena ya merasa nggak dihargain aja, karena nggak sopan gitu kan si bocil tengil ini gitu ya. Dan setelah itu orang tua dari si murid ini tahu. Terus habis itu si gurunya itu didenda 25 juta ya. 25 juta, dan bahkan kalau kalau cerita sedihnya ya, beliau ini sebagai guru itu dibayar 450 ribu per bulan. Bayangkan. Nah, terus setelah itu beliau itu menjual sepeda motornya, rela menjual sepeda motornya untuk membayar itu. Nah, cukup di situ aja ya. Dan setelah itu si nggak tahu karena rame atau apa, akhirnya si orang yang itu mungkin takut dihujat sama netizen atau apa ya, akhirnya dikembalikan. Dan Pak Judinya itu nggak mau menerima. Beliau itu bilang bahwa saya sudah ikhlas dan lain-lainnya lah, seperti itu. Singkatnya sekali, kalau misalnya kalian pengen tahu kronologi lengkapnya, kalian ya cari aja lah, beritanya itu sudah banyak banget. Dan sebenarnya ya, ini aku sedikit agak agak mengkritisi ya, agak sedikit kesel aja gitu lah sama anak-anak bocil-bocil yang nggak tahu aturan, yang kayak yang lama gitu loh, kayak nggak punya sopan santun. Dan ini mungkin aku nggak bisa memukul rata semua seperti itu. Ini adalah opini pribadiku.
Dan ini sudut pandangku, kalau misalkan kalian berpikir aku salah ya terserah, ini kan opiniku ya, bisa salah dan bisa juga benar gitu, tapi ya nggak di keduanya lah. Menurutku ya, kalau misalkan ada anak kecil, apalagi masih SD gitu kan, ngelamak bahasan itu kayak nggak punya sopan santun, nggak punya adab sama orang tua, menurutku pantas sih mendapatkan tamparan, itu pantas banget sih. Karena ya bayangin aja lah, kalau misalkan itu bapak kalian gitu kan, terus habis itu bapak kalian itu mengajar jadi guru dan beliau itu adalah orang tua gitu loh. Terus ada anak tengil yang nggak tahu diri dan nggak punya sopan santun itu melempar sandal ke arah bapak kalian gitu. Jangankan bapak kalian gitu, kalian aja yang sebagai anaknya yang nggak ada di situ, yang diceritain aja pasti kesel. Aku berani jamin, pasti kesel banget. Karena nggak punya sopan santun dan nggak punya adab gitu loh. Kalau zamanku dulu, ya aku masih masih Gen Z sih termasuk ya. Itu kalau misalkan guru menerangkan atau apa ada anak nakal itu langsung dipukul pakai penggaris yang panjang yang sambil kayu itu. Kalau enggak mungkin dilempar pakai penghapus. Dan ya oke, nggak ada yang lapor sama orang tuanya karena mereka merasa mereka itu bersalah dan mereka diam, nggak ngelama gitu, enggak sama sekali, enggak, dia itu diam. Makanya kenapa kalau misalkan aku melihat, aku punya adik kecil ya, dia itu masih SD. Aku bilang sama dia, kalau misalkan suatu saat kamu dipukul sama gurumu, aku pengen tahu, aku nggak bakal marah. Bahkan orang tuaku juga nggak bakal marah. Kita harus cari tahu dulu, ini kenapa kok bisa ditampar, atau mungkin kenapa misalkan bisa dimarahin, atau mungkin bisa dikerasin. Kalau misalkan dia membuat salah, aku pasti bilang ya udah, itu emang pantas kamu dapatkan karena itu resiko. Jadi ya resikomu nakal di sekolahan dan nggak punya sopan santun ya seperti itu. Aku bolak-balik bilang kayak gitu ke adikku yang paling kecil. Makanya kenapa aku takut-takut banget, dan sekarang pun ya nggak tahu ya, itu biar nggak putus-putus ya. Gimana menurut pendapat kalian tentang fenomena itu? Bukan fenomena sih, tentang kasus itu. Kalau aku sendiri sih aku bodo amat ya. Kalau orang-orang bilang itu bahwa ya namanya masa anak kecil, nggak bisa. Anak kecil itu gimana ya? Menurutku sih punya kenakalan yang ada batasnya sih harusnya sih. Kalau sudah SD kelas berapa sih aku nggak tahu itu ya. Itu kayaknya bukan anak kecil lagi sih. Itu kayak anak-anak yang memang dia itu harus dikasih tahu. Kalau misalkan dia biasanya tuh anak-anak kayak gitu tuh kayak anak-anak yang dikasih tahu terus ngeyel, terus malah malah membantah orang tua, itu biasanya kayak gitu sih. Tapi ya nggak tahu lagi ya. Karena di sini aku nggak mau menyudutkan si anak ini juga. Tapi yang pasti di sini tuh aku kayak mengambil cerita yang sedih sih. Mirisnya itu kayak, sedihnya itu adalah Bapak Zudi ini, beliau itu kayak bener-bener ikhlas banget, dan aku ngelihat kok kasihan banget Rek. Bayangkan wes gaji guru itu kecil ya kan, gaji guru itu kecil dan beliau itu masih dapat kayak gitu tuh. Kalau misalkan ada anak-anak nakal-nakal kayak gitu, ya udahlah diurus sama orang tuanya sendiri aja gitu. Biar apa? Biar orang tuanya tahu sikapnya anaknya itu gimana di sekolahan gitu loh. Karena mungkin ya sikap anak di rumah dengan di sekolahan itu berbeda. Orang tua itu hanya tahu mereka di rumah, dan kadang pun juga meskipun anaknya salah tetap dibela. Itu ada. Ini di luar dari konteks ini ya. Permasalahan ini tuh sering terjadi dan banyak banget. Makanya kenapa aku selalu agak kesel ya kalau misalkan ada berita-berita yang dia itu ada orang tua yang membela anaknya yang sudah pasti salah. Pasti loh. Dan itu saksinya banyak gitu loh. Kalimat pasti kan juga bukan satu orang yang bilang, pasti ada banyak orang yang bilang atau teman-temannya jadi saksi bahwa dia itu memang melakukan itu dan lain-lain. Keluar dari konteks ini, jadi kemarin itu aku sempat ngelihat video, ada satu anak dari SMP Dokoh Blitar gitu ya. Dia itu dibully dengan banyaknya anak-anak tolol, bocah-bocah tolol gitu ya. Dan jujur ini aku kesel banget karena dulu itu aku juga pernah ada di momen dimana jadi anak-anak yang dibully juga waktu SD. Jadi anak ini ya, itu gimana, aku kesel banget sih kalau menceritakan ini ya. Dia itu dibawa di kamar mandi di belakang, nggak tahu ini kayaknya waktu MPLS atau MOS ya. Terus habis itu dia itu dipukulin oleh beramai-ramai oleh banyak teman-teman tololnya itu. Dan setelah aku baca dan lain-lainnya itu ternyata didamaikan oleh wali murid atau mungkin korbannya, wali murid dari si pelaku atau korbannya.
Dan menurutku kalau aku lihat videonya sih pelakunya itu banyak banget sih, itu puluhan sih. Karena bayangin rek, kalian diajak ke belakang, kalian sendirian, terus kalian dikelilingi oleh teman-teman mungkin hampir satu kelas lah ya, satu kelas lah anggaplah. Terus kalian dipukulin, diketawain, kalian diejek segitu banyaknya orang dan semua itu ngejek kalian gitu. Gimana perasaan kalian gitu? Kalau aku sih ya jadi kakaknya, kalau aku jadi orang itu aku nggak bisa terima sih. Bahkan kalau misalkan damai itu nggak bisa sih. Itu udah SMP dan itu menurutku udah bukan anak kecil, itu anak-anak yang memang nggak tahu aturan aja. Dan aku kesel banget nonton video itu, kesel banget. Anak-anak itu pantas mendapatkan efek jerah yang menurutku sangat jerah, entah dikeluarkan dari sekolah, wis bodo amat dengan kelakuan orang tuanya nangis-nangis, menurutku sih bodo amat ya. Karena aku sendiri pernah merasakan di momen itu dan nggak enak banget. Gak enak banget, Rek. Sumpah. Bayangin kalau misalkan kalian itu nggak punya teman, terus kalian dipukulin sama teman-teman sekolah kalian, ya itu nggak enak banget. Kayak kayak tai aja gitu loh. Makanya aku kayak kesel banget kalau ngelihat itu. Bahkan adikku yang kecil ini pun, kalau misalkan dia dipukul sama orang, aku parah nih orangnya. Tak suruh senggel, tak suruh udah, terserah udah wis di situ. Karena kesel banget aku ngelihat orang-orang itu. Kebanyakan kan mereka itu cuma beramai-ramai, coba sendirian aja. Mereka nggak bakal seperti itu. Dan itu banyak kasusnya. Dan aku juga pernah merasakan sendiri. Makanya kenapa aku ngomong kayak gini gitu kan. Ya kayak gitulah. Makanya kemarin tuh kayak ngeliat itu kayak kesel banget aku ngeliat videonya. Kayak aku pengen pengen ngapain anak-anak itu gitu loh. Jadi ya gimana ya? Mungkin kalian punya punya pendapat sendiri soal itu ya. Tapi kalau aku sendiri sih menanggapi soal video itu ya sangat kesel banget sih karena memang ya aku pernah merasakan di momen itu dan aku juga pernah mengalami itu dan rasanya emang nggak enak banget kalau misalkan kita dipukulin oleh banyak orang, oleh banyak teman-teman kita yang kayak tai gitu ya. Ya maaf lah kalau misalkan omonganku agak gimana ya. Karena agak kesel aja gitu aku ngelihat videonya itu kasihan banget Rek, sumpah. Anaknya kecil. Disenderin di tembok. Terus habis itu apa jeneng itu dipukulin oleh banyak orang itu tuh kayak tolol banget gitu loh, anak-anak yang kesel banget sih aku Rek. Jadi ya nggak tahu ya. Ya semoga sih aku berharap ya, semoga kedepannya kayak para guru, terutama sih orang yang ada di lingkungan sekolah itu ya, guru-guru itu juga harus apa jenenge itu ibaratnya memantau lah, karena kan itu lingkungan sekolah, otomatis masih tanggung jawab guru menurutku ya, itu masih tanggung jawab guru. Ya minimal guru itu waktu jam istirahat atau apa itu memantau lah, menurutku sih ya, karena kita nggak tahu di belakang itu semua itu ada anak-anak yang sedang diintimidasi, kita nggak ada yang tahu. Karena waktu aku dulu dulu kecil gitu ya itu, kita tuh mau melapor aja takut. Karena apa? Karena guru itu selalu bilang ya namanya juga anak-anak, wajar lah gini. Enggak, itu enggak wajar. Dan enggak dinormalisasikan, enggak bisa dinormalisasikan gitu loh. Jadi kadang-kadang kalian pasti pernah dengar kan kalau misalkan ada ibu-ibu atau mungkin ada guru, enggak semuanya ya ini, ada guru yang memang benar-benar beliau itu mereka itu tahu banget tentang perasaan kita. Tapi juga ada guru-guru yang terlalu mengabaikan itu. Aku bilang seperti ini karena dulu aku pernah merasakan itu. Aku nggak bilang waktu SD, SMP atau SMA ya, tapi intinya aku pernah. Karena kalau aku nyebutin momen waktunya nanti akan ketahuan gitu lah. Ya menurutku sih itu aja ya. Makanya kenapa aku agak kesel kalau misalkan ngelihat orang-orang yang kayak gitu. Anak-anak yang kayak gitu tuh kesel banget. Ya nggak bisa membayangkan kalau misalkan itu terjadi di keluargaku. Aku nggak bisa diem sih. Apalagi udah SMP gitu kan. Ya udahlah bodo amat lah, udah aku udah dewasa ya. Ini bukan masalah masalah anak kecil lah, enggak. Ini masalah attitude, masalah sopan santun, masalah tata krama. Kamu diajarin apa sama orang tuamu kan gitu ya. Agak kesel aja gitu. Tapi ya gimana menurut kalian kalau misalkan kalian atau mungkin salah satu dari keluarga kalian seperti itu? Aku nggak tahu ya, ini cara menyikapinya aku tuh kurang dewasa atau gimana ya. Karena ini yang bisa aku sampaikan aja dan ini aku pengen cerita aja. Karena aku menyampaikannya itu kayak kayak aku pengen aja cerita kayak gini gitu ya. Nggak tahu ini ada yang nonton apa enggak dan bodo amat juga sih. Kalau misalkan ada yang nonton alhamdulillah, nggak ada yang nonton ya udah. Dan kalau misalkan orang punya sudut pandang atau perspektif lain soal ini ya terserah. Ini sudut pandangku. Ini sudut pandangku dan semua orang juga nggak punya hak untuk harus mengikuti aku dan semua orang juga nggak punya hak untuk harus setuju sama aku kok.
dan semua orang punya hak untuk tidak setuju sama komitmenku, sama prinsipku, sama apa yang aku katakan. Jadi ya bebas-bebas aja gitulah. Ya mungkin itu aja sih ya. Jadi ya semoga kita berdoa aja ke depannya ya, tidak ada kasus-kasus di lingkungan pendidikan yang seperti ini lagi gitu. Dan aku juga berharap semoga pemerintah juga memberikan, ya mungkin ada aturan-aturan khusus koyo tentang perlindungan guru juga ya. Karena mau gimana pun juga banyak juga kok yang siswa apa yang ngarannya memenjarakan gurunya itu kadang-kadang juga ada ya. Tapi ya udahlah, ini mungkin agak panjang, ini masih 15, udah 15 menit lebih ya. Tapi yang pasti kita doakan semoga tidak ada kejadian ini lagi ke depannya, dan semoga ke depannya lebih ketat lagi MOS, MPLS atau apa namanya itu. Dan aku juga berharap ya, semoga para orang tua yang memang anaknya itu nakal, anaknya itu rada-rada tulil gitu kan ya, tolonglah gitu, dimarahin gitu loh, jangan malah dibela gitu. Kalau perlu nih ya, udah tahu dia nakal di sekolahan, terus habis itu dia mukulin anak-anaknya di sekolahan, kalau perlu orang tuanya dipanggil, terus habis itu suruh nampar balik. Tadi namparnya pakai apa? Pakai sandal, ya udah, yang ditampar pakai sandal itu suruh nampar balik di depan orang tuanya kalau perlu gitu. Biar orang tuanya itu ngerasakan apa yang dirasakan orang lain gitu loh, biar nggak kebiasaan kayak gitu kan ya. Karena agak tahu kenapa agak kesel banget sih aku sama anak-anak yang agak-agak rese gitu ya. Udah masih kecil udah rasanya kayak gitu, apalagi udah dewasa gitu kan ya. Ya nakal kayak semua orang ya pernah nakal ya. Semua orang itu pernah nakal, bahkan aku sendiri juga pernah nakal. Tapi menurutku ya, senakal-nakalku dulu itu kita masih punya rasa takut sama orang yang lebih tua. Kita masih punya respect sama orang yang lebih tua. Nakalnya sesama yang beda ya, sama seumuran atau mungkin beda dikit di atas lah. Nakalnya cuma seputar itu aja. Nggak sampai kayak ngelawan guru tuh enggak sih kalau aku ya. Ya meskipun teman-temanku juga ada dulu ya kayak gitu, tapi intinya ya enggak banyak kok, dan memang ditampar sama guruku dan enggak ada apa-apa. Dan terus setelah itu dia juga mengikuti pelajaran seperti biasanya, udah itu aja. Tapi mungkin kalian punya cerita sendiri soal ini ya, kalian bisa komentar aja lah ya. Agak menjadikan tapi ya udahlah. Ini sudah 17 menit dan makasih ya. Bye bye. Tanpa filter. Mungkin kita nanya tak